Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anissa Nurul Rahma dari kelas S2E dengan NPM 2019-465-00582. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem bahasa Batak Toba. Seperti yang sudah kita tahu, bahasa Batak Toba adalah bahasa yang dipertuturkan di Sumatera Utara, terutama di daerah Danau Toba dan sekitarnya. Meliputi Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir. Bahasa Batak Toba digunakan umumnya oleh orang-orang dari distrik Toba, Uluan, Humbang, Samosir, dan Silindung. Secara bahasa dan budaya, suku-suku ini terkait erat. Komunitas terdekat lainnya seperti Silalahi dan Tongging juga menggunakan bahasa Batak Toba. Nama bahasa ini muncul dari sejarah etnis yang kaya dan kompleks di Indonesia kolonial dan pasca kolonial. Istilah Batak Toba sendiri merupakan turunan dari bahasa Batak Toba, sehingga baik digunakan untuk kata sifat dan kata benda, baik untuk menggambarkan suatu bahasa dan menggambarkan orang-orang yang berbicara bahasa. Bahasa Batak Toba termasuk dalam rumpun Austronesia dan bagian dari kelompok bahasa-bahasa Batak. Saat ini diperkirakan terdapat kurang lebih 2 juta orang penutur bahasa Batak Toba yang terdapat di bagian barat dan selatan Danau Toba. Dalam sejarahnya, penulisan bahasa ini pernah menggunakan aksara Batak seperti ini. Namun, pada zaman sekarang, para penuturnya lebih sering menggunakan aksara Latin daripada aksara Batak dalam penulisannya. Fun fact, Herman Nieuwbroner van der Tuuk adalah seorang pionir awal dalam penelitian bahasa Batak Toba, yaitu dalam aktivitasnya ia menulis Alkitab dalam bahasa Batak Toba. Di antara distrik-distrik yang disebutkan tadi, Toba menjadi distrik yang paling banyak penduduknya dan paling menonjol, sehingga Toba Batak menjadi label bagi semua komunitas yang berbicara dengan dialek yang sama seperti dialek yang digunakan di Toba. Di Indonesia sekarang, bahasa ini tidak disebut sebagai bahasa Batak Toba, tetapi umumnya hanya disebut sebagai bahasa Batak. Para Toba Batak menyebutnya dengan bahasa mereka sendiri, yaitu Hata Batak. Bahasa Batak Toba ini berbeda dari bahasa Batak yang lainnya yang dapat dibagi dalam dialeknya, seperti Batak Utara, yaitu Karo Batak dan Batak Pakpak Dairi. Lalu Simalungun, dialek Batak Pusat. Lalu Batak Selatan seperti Angkola dan Mandailing. Ada beberapa kamus dan tata bahasa untuk masing-masing dari 5 dialek utama, yaitu Angkola Mandailing, Toba, Simalungun, Pakpak Dairi, dan Karo. Khusus untuk Batak Toba sendiri, kamus yang paling penting adalah dari Johannes Werner, Toba Jerman, dan Herman Nieuwbroner van der Tuuk, Toba Belanda. Sama seperti bahasa yang lainnya, bahasa Batak Toba ada yang kasar dan ada yang halus. Biasanya yang menggunakan bahasa halus adalah penduduk yang memang dari lahir dan besarnya di sana. Dari segi pengucapan, bahasa Batak memang terdengar kasar dan kuat. Bahasa halusnya pun juga terdengar kasar. Kenapa? Karena dahulu di sana itu rumah penduduk jaraknya berjauhan. Maka untuk berkomunikasi mereka harus saling berteriak. Kalau kalian ingin pergi ke daerah Danau Toba dan sekitarnya, kalian mesti tahu istilah-istilah dasar seperti ini. Misalnya, jika kalian pria bertemu dengan pria seumuran, kalian panggilnya Le. Jika kalian bertemu dengan perempuan yang seumuran, kalian panggilnya Ito. Lalu, kalau kalian perempuan bertemu dengan pria yang seumuran, kalian panggilnya Ito. Lalu, kalau kalian ketemu perempuan juga yang seumuran, kalian panggilnya Eda. Kalau kalian pria atau perempuan bertemu dengan yang lebih tua, panggilnya tulang untuk laki-laki dan nantulang untuk yang perempuan. Istilah ini untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dari segi umum untuk dihormati sebagai bagian dari 3 unsur pokok dalam adat Toba. Dan jangan lupa ucapkan kata horas sebagai arti ucapan salam jika bertamu
diucapkan setelah mengucapkan salam agama seperti assalamualaikum atau salam. Dengan begitu perjalanan kalian pasti akan lancar dan aman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.